Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat keamanan, dan nikmat kenyamanan. Tentunya nikmat tersebut tiada lain dan tiada bukan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa di pagi hari ini kita juga mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabatnya, pada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga orang-orang soleh sebelum kita. Nah, para pemirsa, anak-anakku, dan juga guru-guru, serta mungkin orang tua yang sedang menyaksikan GLS pagi kali ini, alhamdulillah kita sudah mengundang tamu yang tidak kalah spesial di pekan-pekan yang lalu. Nah, tamu ini dibilang spesial ya, karena memang tema GLS pada pekan hari ini adalah tentang testimoni pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh SMP IT Ibnu Khaldun. Tentunya tidak seru kalau testimoninya diambil dari sekolah lain ya. Nah, jadi bintang tamu kita kali ini adalah perwakilan murid dari SMP IT Ibnu Khaldun kelas 9. Pasti sudah tahu karena sudah tersebar posternya ya. Mari kita panggil Randy dan juga Bagja. Assalamualaikum Randy, silakan duduk. Kita menjaga jarak dan juga Bagja sebelah sana. Alhamdulillah sudah rapi terlihatnya ya. Ini sepertinya sudah kangen sekolah karena pada pakai seragam. Teman-teman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagja gimana? Alhamdulillah sehat. Terlihat ya, sudah kurang lebih kita ketemu berapa lama ya? Hampir setahun. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 8 bulan kita nggak ketemu dan ternyata kelihatan bedanya. Dari yang tingginya dulu di bawah, sekarang sudah mulai merangsak naik ke atas nih. Bagja juga yang dulu masih wenyu-wenyu, sekarang sudah kelihatan ya kegantengannya. Gimana kan sama Bagja nih? Datang lagi ke sini menggunakan seragam sama bawa tas. Rasanya gimana nih? Karena coba kan dulu kita bareng-bareng naik jemputan gitu Pak. Iya. Bareng sama teman-teman ke kelas. Kangen banget sih Pak dulu main bareng di kelas. Guru-guru kan biasa ngumpul-ngumpul dulu Pak, ngobrol-ngobrol. Iya. Guru pelajaran. Sekarang ya, di rumah sendiri paling sama orang tua. Iya. Pak. Jadi emang sangat-sangat menjenuhkan ya. Iya. Bagja, kegiatannya sehari-hari nih selama PJJ ngapain aja nih? Kalau pagi-pagi Pak, bangun tidur, terus sholat, beres rumah, bikin tugas, main Pak. Ada mainnya ya. Nah, kalian emang bener ada waktu untuk main nggak? Selama ini ya? Iya. Mainnya tuh dari siang atau sore gitu? Kalau pribadi nih saya mah dari jam itu Pak, jam 2. Dari jam 2 udah mulai beres tugas-tugasnya, udah bisa main. Main sama teman-teman yang ada di sekitar rumah berarti? Oh, saya mah itu Pak, ada kegiatan saya itu main bola. Oh, udah main bola, latihan. Di mana tuh main bolanya? Masing-masing Pak, kadang di lapangan yang dekat rumah saya, kadang yang di GBK Pak. Tapi aman? Aman. Kalau nanti sama kegiatan di rumah, ada nggak kegiatan waktu luang tuh misalnya kegiatan di luar, ngapain aja? Kalau di rumah paling akan pilih orang tua, kerjaan kami terus bergudang. Kalau jadi memang ikut orang tua berbisnis ya. Alhamdulillah. Jadi memang ternyata ya di rumah itu kita jadi banyak kegiatan bersama orang tua ya. Nah, saya sama Bagja di awal-awal pandemi kan kita senang-senang ya, termasuk Bapak juga senang nih waktu sekolah. Apalagi Bapak menghadapi UN, waduh, bukan hanya kalian yang deg-degan, ternyata Bapak juga ikut deg-degan nih. Perasaan kalian di awal-awal
ketika pandemi apa yang sih yang kalian rasa nih dari Randy dulu? Pas sempat dengar corona ya sempat takut gitu Pak. Terus ada informasi ada lockdown, katanya bakal ada libur panjang gitu. Terus saya dari dalam hati oh ini kayaknya ramai nih libur kan panjang, nggak diganggu sekolah, wah enak kayaknya belajar di rumah sekian waktu di jalan, makin kesini kok makin gimana ya, tugas numpuk, terus waktu jadi belajar jadi panjang kan Pak, jadi dari terus ada kuota internet pakai, ya itu sih Pak awalnya senang gitu Pak. Ya yang kebanyakan senang sih emang awal-awal ya nggak ketemu kalian yang lagi yang rame-rame. Biasanya gua kalau udah pulang sekolah tuh garuk-garuk lihat kelakuan kalian. Kalau Bagja nih awal-awal pandemi itu gimana nih perasaannya? Yang sempat diadain katanya libur, senang Pak. Iya senang ya. Nggak sekolah, bisa di rumah. Kira nggak bakal lama, sampai sini makin lama, jadi bosan di rumah Pak. Bosan ya. Ada kerjaan lain. Jadi emang gak ada kerjaan banget sih kita ya. Nah, Ren, selama kan kita libur ya dari mulai Maret, terus dibuka lagi bulan April atau bulan Mei ya, kita buka lagi ke sekolah. Terus sampai sekarang nih, ada nggak hal-hal positif dulu deh? Kalau hal negatif mungkin bisa ya nantinya. Ada nggak hal positif nih yang bisa Bang Bagja ambil selama pembelajaran daring? Kalau hal positif mungkin ada itu, jadi kita di rumah bisa lebih dekat sama orang tua, bisa lebih sharing sama orang tua gitu Pak, bisa saling cerita. Terus kalau saya lebih ke itu Pak, di positifnya bisa nyalurin hobi lebih enak gitu Pak. Kan berkurangnya waktu sekolah, jadi bisa lebih banyak waktu saya latihan gitu Pak, latihan bola gitu. Jadi bisa nyalurin hobi yang dimana bisa Allah dalam prestasi gitu Pak. Aduh mantap nih. Memang kalau ada yang udah punya kegiatan, memang kegiatan PJJ ini ya justru jadi semacam kesempatan ya. Jadi kita bisa keluar ikutan ekskul atau klub sepak bola, latihan, di situ kita bisa mematangkan diri ya. Tapi kasihan juga ya kalau yang nggak ada kegiatan gitu ya, yang dia nggak punya klub bola, dia nggak punya teman gitu kan. Udah dia beli rumah. Kalau Bagja sendiri gimana? Hal positif yang Bagja bisa ambil selama PJJ? Itu Pak sih lebih dekat sama keluarga, bisa kumpul-kumpul bareng, bisa cerita bareng, terus sama bisa bantuin kegiatan orang tua Pak. Jadi tahu ya sebetulnya orang tua tuh kerjaannya tuh sehari-hari gimana ya, berat atau enggak justru ya. Tapi justru jadi kesempatan buat Bagja ya meneruskan bisnis keluarga gitu ya. Yang Bapak doakan semoga Bagja bisa jadi ikutan bisnis keluarga. Kan yang penting kan kita dapat rezekinya ya, bukan pekerjaan itu seperti apa ya. Kadang-kadang ada anak-anak yang nggak mau gitu gengsi meneruskan kerjaan orang tua gitu. Padahal kalau kita lihat bisnis yang dibangun keluarga itu justru bisa menghasilkan keuntungan yang berlipat kalau ada anak muda di dalamnya. Tuh. Nah, Ren, jadi kan udah hal positif nih. Sekarang Bapak ingin tanya hal negatif yang didapat nih selama PJJ. Kalau hal negatif mungkin banyak ya Pak. Wah, iya banyak. Kalau tadi mah ada beberapa. Banyak ya diambil sedikit Pak. Dari mulai kalau misalnya PJJ kan kita berarti nggak secara langsung bertemu sama guru gitu ya. Nah, otomatis cara penyampaian dari materi ke guru, dari guru ke muridnya juga pasti beda kan Pak. Ini lewat online, kalau di sekolah lewat tatap muka. Nah jadi kalau mungkin saya ada materi yang kurang masuk gitu Pak, lewat pelajaran online. Terus belum lagi sinyal yang kurang bagus. Jadi kalau nonton video patah-patah, patah-patah, gimana ini sinyal? Itu paling berat itu materi yang sulit masuk sama sinyal gitu Pak. Sinyal ya sama materinya karena ya guru juga bingung ya, bukan hanya kalian. Justru Bapak juga bingung ini gimana ya menyampaikan materinya gitu. Ini seada-ada aja sebisa-bisa guru karena emang kita nggak dipersiapkan untuk pembelajaran online. Ada lagi nggak hal negatif yang kamu rasakan gitu ya? Paling di itu Pak,
waktu yang di awal-awal sama pertengahan itu di kota internet Pak. Nah, di kota internet kan dipakainya itu di YouTube sama Instagram, di mana YouTube sama Instagram itu nyedotnya ya bisa dibilang banyak gitu ya Pak. Iya betul ya. Di internet itu kan, jadi ya bisa cepat habis lah gitu Pak. Jadi emang terkendala sama kuota ya. Iya. Sedikit-sedikit udah habis, harus isi lagi gitu. Apalagi ketika kita lagi moodnya lagi bagus belajar, tahu-tahu kuotanya habis, udah nggak mood ya seminggu gitu lah. Kalau Bagja gimana nih hal negatif yang dirasakan selama PJJ? Sama kayak ini Pak, Ya. dari materi yang kurang paham sama yang sinyal kadang jelek kadang bagus Pak. Gitu sama di Jawa juga gitu ya sinyalnya ya. Terus kan gak hanya SMP Tebel Holun nih yang PJJ, ada SMP 1, bahkan semua sekolah PJJ ya. Nah kira-kira sempat ngobrol nggak sama teman-teman nih, enaknya di sekolah kita dengan sekolah lain tuh, terus dibanding-bandingin tuh gimana sih tanggapan dari Randy sama dari teman-teman selama PJJ ini kan? Mungkin punya teman nggak hanya di SMP Tebel Holun kan, ada mungkin dari SMP 1. Itu gimana tuh, sering ngobrol nggak masalah ini? Kalau saya kan paling pernah ngobrol di waktu latihan itu gimana ini pas PJJ para ya sama kayak saya Pak, para nulis tentang materi yang nggak masuk kelas, yang jelek, internet yang boros, yang cepat habis, itu Pak paling gitu yang negatif gitu Pak. Oh, emang sama ya kalau hadiah ya kan? Kalau Bagja juga sama. Nah, sekarang kita tanya nih masalah guru-guru yang di sini, termasuk Bapak sendiri ya. Kan selama ini kita PJJ, ada guru-guru yang ya sering show di YouTube nih. Menurut kalian gimana sih performanya selama ini? Jujur ya, dengan terpengaruh kesempatan dia lagi melototin. Gimana Duren? Oh, banyak dulu. Makanya boleh Bagja. Gimana nih kira-kira dari penampilan gurunya, terus program-program yang guru tawarkan, apakah sudah menarik atau kayaknya masih harus belajar gitu? Kalau dari penampilan gurunya Pak, udah kayak biasa kayak tatap muka. Wah, keren. Terus gimana lagi? Sama kualitasnya udah lumayan bagus Pak. Ya, udah itu aja Pak. Iya, oh gitu ya. Ini bentar. Ini kita nggak endorse ya. Kita nggak endorse Bagja Randy ya. Ini jawaban jujur ya. Waktu itu ingat jangan dilihat ya. Jangan pelapor sih kasihan. Nih dari Bagja dulu. Pelajaran yang paling disuka selama PJJ. Ya silakan lihat kamera. Pelajaran yang paling disuka. Semua pelajaran Pak, kadang suka, tergantung mood Pak. Oh, tergantung mood. Tapi yang gini lah ya, suka tuh yang kalau ada tugas itu kita langsung kerjain gitu, nggak ditunda udah sampai nantilah siang gitu. Paling itu kayak matematika. Waduh, mantap nih. Suka matematika. Apalagi IPA. Terus IPS. Waduh, kenapa sih nggak bahasa Indonesia? Karena banyaknya susah. Oke, kalau Randy, gimana nih kayaknya penampilan guru-gurunya selama PJJ ya? Udah bagus Pak, lewat itu, lewat Instagram, karena lewat Google Classroom juga ya Pak. Ya. Mungkin bisa ada sedikit usulan Pak dari saya. Wah, ini dengar ini guru-guru nih. Silahkan direkam dulu, nanti kemudian bisa bantu yang lain ya. Gimana usulannya? Kalau misalnya internship itu Pak, kan udah sama kayak tatap muka. Ya. Kalau bisa dipilih itu kayak di tempat tulis itu Pak, sambil diterangin kayak ya layaknya tatap muka, cuman ini dulu sama kamera gitu Pak. Oh gitu. Di tempat tulis. Kalau ini kan pasti pernah gitu kan, jadi materinya lebih cepat masuk. Soalnya kan sama kayak tatap muka di tempat tulis itu sini, di praktekin gimana kalau misalnya mereka di rumusnya ditulis gitu Pak, jadi sama kita ditulis rumusnya gitu Pak. Oh, itu bagus gitu Pak. Nah itu ya. Jadi sebaiknya memang guru-guru ya Bapak juga justru sekarang udah nggak bikin video. Maaf ya.
buat guru-guru ternyata video jadi media yang paling memudahkan buat kalian ya. Jadi bisa lebih paham, kemudian nyatet, bisa diulang gitu ya. Dibanding kalau hanya sekedar buku ya, tulisan ya. Kalau tulisan kadang-kadang nggak ngerti ya. Iya. Apalagi kalau gurunya ngasih tugas aja ya. Maaf nih. Nah, lain sama dia. Pastilah pelajaran banyak yang sulit, jadi pemahamannya. Nah, ada nggak keluhan dari orang tua yang disampaikan ke Randy sama Bagja yang mungkin bisa disampaikan ke kita ataupun ke teman-teman tentang PJJ yang sering dikeluhkan orang tua tuh mengenai PJJ apa ya? Kalau orang tua saya sih, kalau saya itu beda sama di sekolah. Kalau di rumah kita bisa sambil kalau misalnya ngopi gitu Pak, sambil makan nyemil. Nah, kalau orang tua saya ini kan masih pelajaran gitu, jangan sambil makan, fokus dulu belajar gitu Pak. Jadi kan saya sambil isak sambil ngopi, sambil minum gitu, sambil nyemil. Sama orang tua jangan fokus dulu belajar. Terus sama itu Pak, kan kalau misalnya kita habis internet ya Pak, habis kota, otomatis kita mintanya ke orang tua ya Pak. Nah, orang tua juga, aduh kenapa sih ke mau terus? Nah, tolonglah juga ini butuh buat ini. Nah, itu gimana lagi mah, habis ini harus nonton gitu belum gitu. Oh gitu. Jadi alhamdulillah ya orang tua mendukung online ya, bukan seperti guru di rumah ya. Sambil kopi. Kalau Bagja sendiri gimana nih orang tua ke Bagja? Paling ini Pak, misalkan masih jam pelajaran. Ya. Kan saya suka misal diem dulu, main-main dulu. Nah, orang kita suka dibilangin dulu, boleh main, tapi pelajaran harus udah semua. Oh iya. Ya mainnya di itu, nggak ada yang harus tunggu dulu. Jadi semua udah selesai, jadi main lebih tenang. Nah, gitu. Alhamdulillah. Jadi memang orang tua, alhamdulillah ya banyak yang mendukung. Jadi walaupun nggak ada guru, orang tua menemani ya. Nah, selama ini kan kita nggak ketemu ya sama teman-teman, terutama kalau dengan guru udah jelas ya. Pakai seringnya ngobrol kayak gimana nih, pakai aplikasi apa di saat seperti ini? Kalau saya sering pakai WA sih Pak, komunikasi gitu Pak, komunikasi lewat WA, kadang lewat Instagram, Twitter gitu Pak. Sering main di situ ya. Iya. Juga sama. Kalau misalnya gurunya ngasih pelajaran yang terlalu sulit, itu biasanya diskusi juga sama teman-teman. Iya. Masih diskusi ya. Ya ini enggak gitu ya, diskusi juga ya. Nah kita kan PJJ ya. Guru itu Bapak termasuk ya, belum pernah bikin video sebelumnya. Terus baru searching aplikasi-aplikasi yang memang bisa membantu untuk PJJ. Nah dari kalian sendiri ada nggak keterampilan baru, kemahiran baru yang berkaitan dengan teknologi yang kalian ulik itu selama PJJ? Ada nggak dari Randy dan Bagja? Kalau ada sih yang awalnya sebelum PJJ ini saya itu paling nggak ngerti sama yang namanya Zoom, Google Classroom, email itu nggak ngerti. Pas diajari sama Teteh mulai PJJ saya jadi ngerti, ternyata begini gitu. Google Classroom begini caranya, Zoom begini caranya, mengaktifkan kamera gini gitu. Jadi memang banyak ini ya kayak Zoom gitu, jadi kita nggak tahu asalnya tapi ikut-ikutan jadi tahu ya. Terus ada nggak aplikasi yang diulik gitu selain main game gitu kan? Kalau game mau jelas ya, kayak Mobile Legends gitu nggak usah inilah. Ada nggak aplikasi lain yang ingin berkreasi gitu? Kalau berkreasi paling di itu Pak, kan suka ada tugas membuat poster gitu Pak. Poster paling berkreasi di Canva, di aplikasi Canva itu Pak. Diulik sama saya di edit gimana caranya ini. Kalau misalnya saya belum pernah, misalnya digit nomor ini belum pernah gitu digit gitu Pak. Itu gunanya buat apa sih gitu Pak? Buat memperhatikan gambar di sebelah mananya gitu kan. Oke, terima kasih. Jadi memang banyak aplikasi yang bisa kita coba ya selain game. Kalau Bagja sendiri ada nggak aplikasi yang diulik nih selama PJJ gitu? Selain yang disebutkan tadi ada nggak? Ada sih hampir sama. Sama ya. Terus kalau teknologi lebih sering otak-atik kan harus download. Ya betul. Jadi otak-atik dulu gimana download dan nyari-nyari file siapa yang mau di rumah. Dan jadi tahu sini kan nggak tahu di rumah kan dari kerjaan. Nah jadi lihat tuh tutorialnya,
terus caranya gimana. Jadi sekarang jadi ngerti Pak. Jadi ngerti ya masalah HP. Apakah sampai dirut nggak HP-nya? Belum ya? Belum dirut, diganti ROM gitu, dinaikin belum sampai situ ya. Tapi dari situ juga udah alhamdulillah ya, udah mulai ngulik masalah HP, komputer. Seringnya kalian pakai HP atau laptop? Pakai HP. Lebih enak pakai HP? Iya. Bisa sambil tiduran mungkin ya. Tiduran. Nah, terakhir nih sebelum kita tutup, kita kan nggak tahu nih kapan pandemi berakhir. Tapi ada info kalau Januari itu bakal masuk. Tapi seandainya ini diterusin, ya kita nggak tahu ya. Nah, harapan dari kalian tuh gimana nih mengenai PJJ ini? Apakah tetap diadakan PJJ atau sekolah seperti biasa? Itu mah harapan semua orang ya, sekolah seperti biasa. Atau gimana harapannya? Kalau saya sih kalau misalnya nanti seandainya di tahun depan belum bisa masuk sekolah semua, ya saya harusnya bisa gantian gitu Pak. Misalnya 5 orang dulu masuk belajar secara tatap muka walaupun sebentar gitu Pak. Ya. Jadi ada interaksi sama guru yang bisa ditanyakan, misalnya materi ini nggak paham, jadi bisa ditanyakan secara langsung tatap muka gitu Pak. Ya. Jadi gantian ke 5 orang itu per hari gitu. Jadi ada sesi ya, 5 orang datang, orang pulang gitu terus gitu ya. Ya. Ada lagi nggak usulan nih? Harapan ya, bukan harapan untuk pelajaran kita ke depannya selain tadi ya. Lebih itu materi lebih cepat paham gitu Pak, pasti harapan itu. Terus kan sebentar lagi PAS dimudahkan gitu Pak. Itu dia. Dimudahkan kita. Kalau Bagia sendiri ada nggak harapan untuk kita, untuk sekolah kita? Kalau harapan Pak, pengennya pastinya kan dengan sekolah biasa lagi. Ya, betul, walaupun nggak semua sekolah berdiri ya. Soalnya Pak, kalau sekolah langsung itu pelajaran lebih cepat pahamnya Pak. Kalau itu paling kan yang video, kan nanti kalau ini kalau itu terus boleh Aduh, terima kasih ya atas segala macam infonya, perasaan yang kalian keluarkan selama kita ngobrol di GLS ini. Tentunya Bapak sebetulnya ingin mengundang satu kelas nih sebetulnya. Ingin ada satu kelas, cuman karena kita lagi masih pandemi ya, kita giliran aja ya, berdua. Pengennya juga semuanya diwawancarain. Nah, terakhir sebelum penutup banget, kira-kira program GLS ini menurut kalian seperti apa? Boleh mungkin dulu. Bagus Pak, jadi bisa ngedengerin orang berpendapat. Iya. Bisa kesal orang tahu sama kesehariannya bisa tahu Pak. Gitu. So, ada nggak masukan buat GLS nih di hari ini, dan mungkin untuk kedepannya gimana sih biar lebih seru lagi? Untuk kedepannya Pak, lebih banyak undang-undang kayak teman-teman. Oh gitu. Biar tahu kesehariannya gimana. Ya apalah itu nanti ya kita obrolkan. Kalau Ren, gimana Ren tanggapan kamu mengenai GLS ini? Bagus sih Pak, jadi kalau saya bisa mengambil motivasi sih Pak, dari motivasi lebih semangat gitu Pak. Contohnya waktu pas GLS itu mengundang Faisal gitu Pak, saya bisa jadiin motivasi. Terus secara tidak langsung saya dapat sesuatu gitu Pak dari GLS itu gitu. Dijadiin motivasi agar lebih semangat selama PJJ ini. Terima kasih, ternyata memang tanggapan GLS sudah tanggapan yang positif ya. Nah, alhamdulillah karena waktu kita juga sudah habis. Mengucapkan sekali lagi jazakumullah khair buat Sandy dan juga buat Bagja yang telah menyempatkan diri, bahkan sudah pakai seragam, bawa tas. Ini sudah terlihat keinginan untuk bersekolahnya nih. Terima kasih juga telah memberikan hal-hal yang positif buat Bapak, buat guru-guru, dan juga buat teman-teman yang sedang nonton di GLS kali ini. Nah, buat yang nonton, terima kasih juga telah menyimak GLS kali ini. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita mendapatkan motivasi dari obrolan Bapak bersama Randy dan juga Bagja. Dan mohon maaf bila ada beberapa info atau beberapa hal yang tidak ditanyakan dan tidak obrolkan karena berkaitan dengan waktu. Nah, sampai berjumpa di GLS pekan depan berikutnya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika PAS-nya, dan kita berharap semoga PJJ-nya segera berakhir ya dan bisa bersekolah seperti sedia kala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini